Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menundukkan kepala sejenak untuk supaya acara hari ini tentang merumuskan rencana keyakinan sekolah untuk menerapkan budaya positif khususnya di sekolah kita SMK Al-Hidayah 1 berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya hormati ada Wakil Kesiswaan Pak M. Jainuddin, kemudian Wakil Kurikulum Ibu Sukini Weniria, kemudian para Wakil Humas, Sarana Prasarana, kemudian Kepala Program Keahlian, serta yang saya hormati juga ada Ketua Komite di sini Bu Leni beserta jajaran stafnya, Bapak Ibu orang tua. Di sini nggak ada Bapak Ibunya, jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu, serta perwakilan dari peserta didik dari kelas 10 dan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami, yaitu terkait dengan merumuskan rencana keyakinan sekolah untuk menerapkan budaya positif di SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikut yang setia mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sekali lagi pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa hadir, karena hari ini memang spesial Bapak Ibu saya undang karena terkait dengan merumuskan rencana keyakinan sekolah yang ada kaitannya dengan budaya positif di SMK Al-Hidayah 1. Jadi nanti rumusan ini nanti akan menjadi suatu keyakinan, kemudian mengarah kepada budaya positif yang nanti akan kita terapkan atau kita laksanakan di SMK Al-Hidayah 1, khususnya untuk peserta didik kita, untuk peningkatan karakter di sekolah SMK Al-Hidayah 1. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita diskusikan dan kita dialogkan. Jadi nanti pada kesempatan ini saya minta kepada Bapak Ibu, kemudian dari komite, kemudian dari orang tua serta peserta didik memberikan masukan ya, masukan atau pendapat silakan, atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa menimbulkan budaya positif nanti bisa teman-teman atau peserta didik Bapak Ibu ini bisa menyampaikan, sehingga nanti kedepannya kita akan melakukan suatu terobosan baru terutama terkait dengan program-program untuk kegiatan positif ya, budaya positif di sekolah SMK Al-Hidayah 1. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan masalah keyakinan dulu ya Bapak Ibu, bahwa keyakinan sekolah ini merupakan seperangkat nilai atau prinsip dan tujuan yang bersama yang dianut oleh seluruh anggota komunitas sekolah, mulai dari siswa, guru, staf, hingga orang tua. Nah, keyakinan ini menjadi landasan bagi semua aktivitas yang dilakukan di sekolah. Jadi mulai dari proses pembelajaran, kemudian interaksi sosial, hingga pengembangan karakter siswa. Jadi dengan memiliki keyakinan sekolah yang kuat, sebuah sekolah itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif Bapak Ibu, menyenangkan dan inspiratif bagi semua peserta didik. Nah, mengapa keyakinan sekolah ini penting Bapak Ibu? Yang pertama, memang keyakinan sekolah ini bisa membentuk identitas sekolah. Jadi melalui keyakinan sekolah ini menjadikan ciri khas dan pembeda sekolah dengan sekolah lainnya. Kemudian berikutnya menyatukan visi. Tentunya sekolah kita mempunyai visi dan misi. Dengan visi dan misi ini seluruh warga sekolah anggotanya memiliki tujuan yang sama dan dapat bekerja sama untuk mencapainya.
Yang berikutnya, mengapa ini penting? Memandu tindakan. Jadi setiap keputusan dan tindakan yang diambil sekolah itu selalu mengacu pada keyakinan sekolah. Dan berikutnya, mengapa keyakinan penting? Karena juga bisa membangun budaya positif. Jadi melalui keyakinan sekolah yang kuat, itu akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dan berikutnya, yaitu bisa mengembangkan karakter siswa. Jadi melalui keyakinan sekolah akan membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Nah, ini keyakinan sekolah, kan ini berkaitan tentunya dengan budaya positif Bapak Ibu dan teman-teman serta orang tua di sini. Jadi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Jadi keyakinan sekolah itu bisa dianggap sebagai fondasi Bapak Ibu bagi terbentuknya budaya positif di sekolah. Jadi melalui keyakinan sama budaya positif ini ada terkaitan. Melalui keyakinan sekolah itu bisa menjadikan suatu kompas ya, kompas petunjuk ya, petunjuk arah supaya anak-anak bisa mencapai budaya positif. Kemudian juga bisa membentukkan norma sama nilai, kemudian menciptakan identitas sekolah yang tadi saya sebutkan, kemudian membangun kepercayaan, kemudian bisa juga mendorong partisipasi aktif. Contoh konkretnya ini Bapak Ibu, bila di sekolah ini ada suatu keyakinan nih, contohnya Bapak Ibu menyatakan begini, kami percaya bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka budaya positif itu akan tercipta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru misalnya akan lebih sabar ya, kreatif dalam mengajar, serta memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa. Ini pasti Bapak Ibu rasakan. Kemudian siswa juga begitu, akan lebih percaya diri dan saling mendukung, kemudian memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jadi anak semangat belajarnya di dalam kelas. Kemudian juga orang tua tentunya akan merasa lebih terlibat dan mendukung kegiatan sekolah. Saya yakin kalau orang tua akan selalu mendukung kegiatan sekolah, apalagi kegiatannya yang bersifat positif. Ya gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya positif Bapak Ibu, keyakinan, ini budaya positif itu memberikan arti tersendiri Bapak Ibu. Kalau diartikan budaya positif itu merupakan sekumpulan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota komunitas sekolah. Jadi guru, siswa, staf, dan orang tua yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara holistis. Ini berarti sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik. Selama ini kadang-kadang kita fokusnya ke akademik, apalagi ANBK, kita fokusnya anak-anak harus nilainya tinggi, harus nilainya literasi numerasinya tinggi, tanpa memikirkan tentang budaya positif. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, pembentukan karakter, pengembangan sosial emosional, dan keterampilan hidup siswa ini sangat mendukung sekali untuk peningkatan prestasi siswa. Jadi harus ada keseimbangan antara prestasi dan karakter. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi dalam rangkuman ini, kita ini nanti akan merangkum tentang keyakinan yang ada di sekolah kita. Jadi dalam keyakinan sekolah akan terbentuklah budaya positif. Nah, karakter-karakter inti dalam budaya positif itu apa saja? Bapak Ibu pasti udah paham semuanya. Misalnya contohnya seperti jujur nih. Siswa kita harus terbentuk karakter jujur. Ketika mereka mengerjakan tugas, jujur, tidak mencontek. Kemudian disiplin, datang tepat waktu. Karena kita lihat siswa kadang-kadang ada beberapa siswa yang terlambat. Nah, kalau kita ada kata inti karakter disiplin, ini berarti budaya positif. Kemudian tanggung jawab, kerjasama, hormat kepada guru, hormat kepada orang yang lebih dewasa, itu termasuk karakter inti dalam budaya positif. Kemudian santun ya, sopan santun. Makanya kenapa kita sering menerbitkan atau menggaungkan 5S, senyum, sapa, salam, itu selalu ya kita gaungkan.
di sekolah kita. Kemudian peduli, kreatif, kritis, mandiri, termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk di dalam karakter inti budaya positif. Kemudian karakter pendukung lainnya misalnya seperti optimis, selalu melihat sisi positif, optimis ini ya. Kemudian sabar, percaya diri, kemudian toleransi, inovatif, dan adaptif. Ini adalah berbagai macam karakter yang harus kita pupuk ya pada diri putra-putri kita, siswa-siswi kita, sehingga karakter ini mengarah ke budaya positif yang sehat di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, nah hari ini kita akan mencoba Bapak Ibu merangkum tentang keyakinan. Nah, keyakinan ini pastinya akan tertaung atau tertuang ya Bapak Ibu melalui visi dan misi sekolah kita SMK Al-Hidayah. Bapak Ibu pasti sudah paham tentang visi kita, yaitu visi SMK Al-Hidayah yaitu terwujudnya lulusan SMK Al-Hidayah 1 yang religius, berakhlak mulia, terampil dalam bidang iptek, kompeten, dan mampu bersaing di era global. Sedangkan misinya yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasan iptek dalam proses belajar. 2, menyelenggarakan karya pendidikan yang mengintegrasikan iptek yang diterapkan dalam keterampilan untuk meningkatkan produktivitas yang efektivitas. 3, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan sebagai wadah daya kreasi dan inovasi. 4, meningkatkan keterampilan dan kemandirian pada kompetensi keahlian sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, agama. Nilai-nilai inti dari visi SMK Al-Hidayah 1 misalnya seperti keimanan dan ketakwaan, ilmu, ada akhlak mulia, kreativitas dan inovasi, kemandirian, ada kompetensi juga, dan kerjasama. Nah, kita akan bersama-sama diskusikan nilai-nilai inti atau budaya positif yang terkait dengan visi SMK Al-Hidayah 1. Jadi kita akan merumuskan rencana keyakinan budaya sekolah. Nah, pada kesempatan ini silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau pendapat terkait bagaimana nilai-nilai inti atau budaya positif di sekolah ini dapat diterapkan. Kita bisa melihat ke visi dan misi SMK Al-Hidayah 1 yang tertuang terwujudnya lulusan yang religius, berakhlak mulia. Jadi dari lulusan yang religius, berakhlak mulia, ini kegiatan apa yang nantinya dapat menunjang budaya positif di sekolah? Ada yang bisa memberikan masukan? Silakan Bapak Ibu. Baik, saya Ibu. Ya, silakan Pak Udin. Baik, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan menyampaikan budaya positif yang sudah terbangun di sekolah. Bahwa sekolah kita sudah membangun budaya positif dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan pembelajaran yang sudah terlaksana dengan baik, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah terlaksana seperti membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah, kegiatan-kegiatan hari-hari besar agama, serta ada pembinaan, membaca, menulis Al-Quran, serta pengajian bulanan peserta didik di setiap minggunya yang dilaksanakan dari rumah ke rumah. Dan itu semua sudah terjadwal. Diharapkan peserta didik menjadi terbiasa melaksanakan ibadah sehari-hari dan memiliki akhlak yang baik, sehingga lulusan bukan saja cerdas secara akademik, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. Seperti itu, Bu Pi. Ya, terima kasih Pak Udin. Luar biasa ya. Jadi sekolah kita SMK Al-Hidayah 1 untuk nilai-nilai budaya positif atau keyakinan di sini sudah terbentuk ya Pak ya. Iya, terutama sudah. Di religius dan berakhlak mulia. Jadi mungkin kita tinggal tingkatkan dan kita padatkan program-programnya sehingga
religius dan berakhlak mulia ini semakin meningkat. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Udin yang sudah memberikan catatan di sini. Saya akan catat dan kita rumuskan. Nah, berikutnya ada juga rencana keyakinan budaya sekolah ini Bapak Ibu yang terkait dengan dari sudut pandang ekstrakurikuler nih Bapak Ibu. Karena kan kita ekstrakurikuler kita bermacam-macam nih Bapak Ibu. Nah, ada nilai-nilai positif budaya yang dapat ditumbuhkan pada karakter peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat atau masukan terkait kegiatan apa yang dapat menunjang budaya positif di sekolah dan nilai-nilai apa yang ada di budaya positif di karakter pada kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu, silakan ada masukan. Ya, saya Ibu Ya, silakan. ingin menambahkan tentang kegiatan ekstrakurikuler ya Bu ya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan minat dan bakat siswa kan Bu. Nah, di SMK Hidayah 1 ini sudah berjalan Bu untuk ekstrakurikulernya. Kita itu sudah ada 2 ekskul ya Bu ya, ada ekskul wajib dan ekskul pilihan. Nah, ekskul wajib ini ada pramuka dan ada BTQ atau baca tulis Al-Qur'an. Nah, untuk ekskul pilihan ada banyak Bu macamnya, ada silat, ada paskibra, ada badminton, ada tari, basket, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan disiplin positif bagi peserta didik atau siswa-siswa anak-anak. Nah, selain itu ekstrakurikuler ini juga sebagai wadah pengembangan minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler juga berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter positif dari peserta didik. Yang bisa dibentuk dari kegiatan ekstrakurikuler ini ada disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, interaksi sosial, ada mandiri, berpikir kritis, peduli, gotong royong. Nah, nilai-nilai tersebut terbentuk dari adanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Hidayah 1 Jakarta ini. Gitu. Seperti itu sih Bu kalau menurut saya. Ya, jadi di ekstrakurikuler ini memang sudah ada ya terbentuk nilai-nilai positif. Sudah Ibu, sudah terbentuk. Hingga cuman hanya perlu ditingkatkan untuk peserta didik kan ekstrakurikuler ini kan ada wajib dan pilihan. Tentunya mereka harus minimal mereka pilih wajib sehingga akan terbentuk karakter dari nilai-nilai yang ada di ekstrakurikuler. Ya, tolong ditingkatkan saja untuk ekstrakurikuler sehingga anak-anak betul-betul bisa ikut ya, bergabung ya. Nah, mungkin dari peserta didik nih, ada yang mau memberikan masukan terkait ekstrakurikuler. Silakan, Nak. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Kita terbuka saja di sini karena kita kan forumnya dialog ya, forum dialog, kemudian forum diskusi, jadi tidak ada rasa sungkan ya, silakan saja. Ada yang mau menyampaikan nih peserta didik nih, silakan. Iya, tambahan dari saya Bu. Dengan kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa menambahkan kreativitas, sosialisasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta bisa mengatur waktu dengan baik, membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan belajar. Yang terpenting kita bisa lebih percaya diri dan bisa tetap memprioritaskan prestasi di kelas dengan cara menyeimbangkan belajar dan ekskul. Oke. Baik. Kamu ikut ekstrakurikulernya apa, Nak? English Club. English Club. Iya. Jadi kamu dapat nilai-nilai apa kalau ikut ekstrakurikuler English Club itu? Yang kamu bentuk karaktermu di situ. Jadi bisa lebih percaya diri. Percaya diri. Ya, juga terlatih public speaking karena kan sering maju ke depan. Oh ya, berarti mandiri, kreatif, kemudian ada percaya diri ya. Ya, ditingkatkan ya, Nah, luar biasa. Jadi ekstrakurikuler di sini bisa sebagai fondasi ya, fondasi untuk membentuk karakter peserta didik ya. Terima kasih ya, Nak ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, yang tadi sudah terkait dengan ekstrakurikuler. Kemudian tentunya ini juga nilai-nilai inti atau budaya positif di sekolah ini dapat diterapkan. Kita masih mengarah kepada visi misi dan SMK Hidayah 1 ya. Tentunya mengharapkan peserta didik itu mempunyai karakter tadi disiplin, positif dan budaya positif. Tentunya Bapak Ibu guru juga perlu mendukungnya di sini Bapak Ibu. Nah, terkait dengan Bapak Ibu guru yang di sekolah, kita juga berperan ya. Bapak Ibu guru itu berperanan untuk menunjang budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana peran Bapak Ibu guru di sini?
supaya bisa menunjang budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang perlu mau menyampaikan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Nini. Baik, terkait budaya positif yang diharapkan bagi guru, izin saya ingin menambahkan bahwa di sini penting ya bahwa hubungan antar guru dengan guru dan siswa dengan siswa harus terjalin dengan baik sehingga tercipta budaya positif dengan saling menghormati dan menghargai, kemudian komunikasi yang jujur dan terbuka, dan di sini kita juga harus mengusahakan dekat dengan siswa dan memahami apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, baik segi minat, kemudian gaya belajar, passion siswa, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang merdeka dan menyenangkan. Dengan demikian dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan nyaman. Kemudian di sini juga kita sebagai guru harus berfokus pada kekuatan diri dan potensi. Kita juga harus mengetahui kekuatan dan potensi apa saja yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengevaluasi dan bermuhasabah tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan potensi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di sini guru juga diharapkan dapat mengenali dan menghargai keunikan setiap siswa dengan memberikan apresiasi pada setiap usaha dan pencapaian siswa. Kemudian guru juga bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun dengan menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan mereka. Kemudian di sini juga diharapkan kita bisa membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka serta menanamkan budaya positif yang sesuai dengan karakter SMK Hidayat 1 Jakarta. Nah, tak kalah penting juga kita di sini tidak hanya memberikan arahan, tapi juga kita harus juga mengajarkan perilaku yang diharapkan melalui contoh dan bimbingan, ya, dimana kita sebagai guru ini sebagai digugu dan ditiru, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu yang mungkin bisa ditiru oleh siswa. Jadi sebaik mungkin kita berikan teladan yang baik untuk anak-anak. Kemudian kita juga diharapkan bisa mengajarkan siswa tentang pentingnya tanggung jawab dan kerjasama, dan menghindari kata-kata yang menyalahkan atau merendahkan sehingga mereka bisa merasa nyaman, dekat dan belajar dengan kita. Nah, di samping pembelajaran yang menyenangkan, kita juga bisa menggunakan metode berbagai pembelajaran yang aktif dan interaktif sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang. Dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ini diharapkan supaya anak-anak mampu atau mudah menerima materi dari kita ketika kita mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata yang mereka alami dalam hari-harinya. Di sini juga kita bisa berkolaborasi, ya, harus berkolaborasi dengan bekerja sama antara rekan guru, kemudian bekerja sama juga dengan orang tua dan juga komunitas yang ada di sekolah, sehingga nanti kita bisa menciptakan dukungan yang kuat untuk siswa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang telah kita jalani saat ini. Mungkin itu saja Ibu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah luar biasa ya, sudah disampaikan oleh Ibu Sukini, Ibu sebagai wakakur, karena Bu Nini sering menyorot tentang peran seorang guru. Nah, memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, ada filosofinya, artinya yang menuntun ya, mong ya. Jadi guru itu harus mampu membimbing dan mengarahkan ya, jadi bisa menjadi role model, memberikan arahan, kemudian memberikan fasilitasi proses belajar, kemudian juga mendorong potensi siswa, di sini mengembangkan bakat dan minat, kemudian memberikan tantangan, juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Tadi sudah disampaikan sama Bu Nini, dan juga tentunya tadi Bu Nini juga menyampaikan menjaga keseimbangan, jadi menyimbangkan aspek akademik dan non-akademik. Jadi guru harus mampu membangun hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Sudah tidak ada lagi kesenjangan ya, itu sudah tidak ada. Kemudian juga menumbuhkan karakter, kemudian peningkatan kualitas belajar. Jadi motivasi, keterlibatan aktif, kreativitas dan inovasi ini Bapak Ibu guru harus dapat menampungnya semua ya. Karena ini merupakan hal-hal yang terbaik yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian tentunya
guru juga tadi sudah Bu Nini tambahkan harus ada penghubungan antara komunitas sekolah ya. Jadi komunitas sekolah ini penting Bapak Ibu, karena nanti disitulah nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu bisa merefleksi ke depan mata pelajaran apa atau metode-metode apa nanti yang akan diarahkan atau diplanningkan ke depan. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu guru harus siap menghadapi dunia kerja. Jadi dunia kerja ini termasuk ada keterampilan sosial, etika kerja. Nah semua ini harus Bapak Ibu mampu mempunyai jiwa-jiwa seperti ini, karena memang guru diharapkan sebagai guru profesional dan mengacu kepada Permendikbud bahwa guru juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata tidak belajar. Jadi guru pun masih belajar, pembelajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah disampaikan tentang profesional guru. Nah sekarang kita masuk ke nilai-nilai inti atau budaya positif di sekolah yang dapat diterapkan, yang mengarah kepada visi dan misi SMK Lidya 1, yaitu terampil dalam bidang iptek. Kan ada ya, kompeten dan mampu bersaing di era global. Nah terampil dari sudut pandang peserta didik ini mempunyai karakter terampil ya dalam bidang iptek. Nilai-nilai yang didapat dari peserta didik, nih Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Terampil ini berarti ada kaitannya dengan keterampilan yang peserta didik miliki nantinya, ataupun ada kegiatan apa sehingga mereka terampil, sehingga menunjang daripada visi SMK Hidayah. Mungkin ada masukan Bapak Ibu, silakan. Baik Bu, saya ingin menambahkan mengenai kerjasama dengan dunia usaha. Ya, silakan Bu Eka. Ya, memang benar kalau kerjasama dengan dunia usaha itu kan ada ya di siswa SMK, dan mereka itu belajar yang namanya bekerja. Bekerja itu kan beda dengan sekolah. Mereka bekerja itu harus penuh dengan rasa tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan berinisiatif tinggi. Karena PKL itu kan beda dengan sekolah. Mungkin dengan adanya kegiatan PKL itu bisa menumbuhkan rasa kreatif siswa yang tadinya di sekolah mungkin ya kurang ilmunya atau produktif hanya melalui materi. Ketika mereka bekerja dari di dunia kerja, mereka bisa mempraktekkan itu. Jadi mereka bisa lebih inovasi atau lebih kreatif, lebih banyaklah ilmu-ilmu yang didapatkan mereka di tempat PKL. Itu aja sih Bu. Jadi kegiatannya yang terampil ini di bidang PKL ya, magang termasuk ya Bu Eka ya, magang, kemudian PKL. Nah terkait dengan tadi yang sudah Bu Nini sampaikan ya, terkait guru yang profesional, kemudian siswa terampil di bidang iptek, mungkin ada yang akan disampaikan oleh peserta didik nih. Kan ada yang sebagai peserta PKL, kemudian ada peserta didik yang belajar di kelas. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan, silakan saja. Nah, nggak usah sungkan-sungkan. Iya, silakan. Saya ingin memberikan pendapat. Menurut saya PKL sangat membantu untuk saya menambahkan rasa kemandirian saya, terus juga menambah wawasan serta ilmu baru dalam beradaptasi di dunia kerja. Hal ini semakin membuat saya percaya diri, bertanggung jawab, serta berinisiatif yang tinggi di berbagai hal. Terima kasih. Oke, PKL ya Nak. Berarti kamu kelas 12 ya Nak ya sekarang ya? Iya. Kelas 12 ini kebetulan diundang, alhamdulillah diizinkan karena terkait dengan sebagai role model untuk yang peserta PKL itu apa yang didapat karakternya. Kamu udah dapat karakternya ya di PKL ya. Nah, sekarang yang terkait dengan yang di kelas, belajar di kelas. Mungkin ada karakter yang didapatkan di kelas sehingga bisa menerapkan budaya positif. Ada yang mau bisa sampaikan nih anak-anak kita di sini? Ya. Izin Ibu, Ya. saya ingin menambahkan pendapat saya sebagai siswa. Ketika kami sebagai siswa lebih merasa cenderung, kami merasa lebih dihargai sebagai individu. Ketika kami menyalurkan perasaan ataupun pendapat lebih diperhatikan, dan kami juga selalu mendapatkan penerapan-penerapan di sekolah seperti disiplin, kerjasama, dan maupun pemecah masalah kerjasama. Dan yang motivasi saya meningkat ketika saya sedang di sekolah karena banyak faktor-faktor pendukung dari guru-guru dan lingkungan yang positif. Dan hubungan baik saya sebagai guru dan siswa lebih baik karena ketika kami bertanya dan maupun menjawab dan maupun ketika kami meminta bantuan. Baik Bu. Ya,
Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi kamu di kelas nyaman ya, Nak ya? Nyaman, Bu. Nyaman, kondusif, kemudian kamu bisa mengutarakan apa yang kamu inginkan, mengutarakan pendapat, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian ada segi penghargaan, penghormatan ada ya, Nak ya, di situ. Luar biasa. Jadi karakter ini sudah ada ya, tadi sudah ditumbuh kembangkan baik di dalam kelas, kemudian Bapak Ibu guru juga mensupport. Kemudian kegiatan di luar pun juga mensupport karakter yang memberikan nilai-nilai kebudayaan atau budaya positif ya di sini. Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu mengenai masih tentang visi dan misi SMK Al-Hidayah. Ya, ini terkait dengan tadi sudah ada kata terampil. Nah, kita sekarang melihat sudut pandang bahwa di dalam visi SMK Al-Hidayah itu ada kata terampil dalam bidang iptek, kompeten. Nah, ada kata kompeten dan mampu bersaing di era global. Jadi kompeten dari sudut pandang bahwa SMK Al-Hidayah 1 mempunyai program keahlian di sini, Bapak Ibu. Ada program keahlian AKL, kemudian MPLB, kemudian PM dan TJKT. Nah, nilai-nilai yang didapat dari peserta didik nih Bapak Ibu bisa memberikan masukan kira-kira untuk program keahlian kita. Apakah ada nilai-nilai atau kegiatan yang bisa menunjang budaya positif di sekolah kita? Ada yang bisa menyampaikan di sini? Boleh saya Ibu? Oh ya, silakan Bu Fajri. Izin ya Ibu, terima kasih. Kalau di program keahlian sebenarnya kita udah terlaksana ya budaya positifnya Bu, yaitu melalui kegiatan guru tamu, pelatihan soft skill, kunjungan di industri, dan masih banyak lagi sebenarnya kegiatan kita. Contohnya misal pada jurusan AKL, pernah kita ada guru tamu akuntan profesional. Di sana menambahkan kemampuan siswa dalam menganalisis keuangan dengan tepat, teliti, jujur, dan menumbuhkan nilai tanggung jawab per siswa. Dan ada juga kalau di jurusan MPLB kita pernah ada simulasi kegiatan perkantoran, di mana di sana budaya positifnya yang kita dapatkan yaitu anak menjadi bisa mengatur waktu, mempunyai etika kerja yang baik dan melatih berkomunikasi siswa. Kalau di jurusan pemasaran sendiri yaitu dengan adanya kunjungan industri langsung ke Dudi seperti Ramayana, Matahari dan lain sebagainya, di sana siswa langsung mendapatkan budaya positif seperti kreatif karena dia langsung melihatnya, oh nata barang kayak gini, jadi dia bisa memikirkan sendiri secara mandiri, oh besok saya bisa seperti ini, bisa bergerak mandiri, dan dia bisa tahu gimana cara melayani pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau di jurusan TKJ sendiri itu kebetulan juga kita ada fiber optik di sini ya Bu ya, dan kita juga ada guru tamu dari Telkom, di mana di sana siswa akan mengembangkan budaya positif mandiri, yaitu mampu merancang atau membangun jaringan komputer yang mengikuti perkembangan zaman teknologi sesuai dengan visi misi kita itu. Mungkin itu aja sih ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fazil, luar biasa. Jadi program kalian kita semuanya mendukung ya Bapak Ibu ya, mendukung terwujudnya budaya positif. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semua budaya positif ini terangkum ke dalam visi dan misi kita, yaitu tadi ada jujur, disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada kerjasama, ada hormat, santun, peduli, kreatif, kritis, mandiri, bahkan ada yang optimis, sabar, tadi percaya diri ya, kemudian ada toleransi, inovatif, adaptif. Ini semua terangkum di dalam visi dan misi kita, sehingga di dalam visi dan misi kita kalau dijabarkan ke dalam budaya positif itu ada semuanya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita merumuskan, nanti kita akan merumuskan dan kita buat notulen, saya ingin memberikan apa ya, bukan ilustrasi, tetapi di sini mungkin dari orang tua ya. Di sini kan kita mengundang orang tua, mungkin orang tua ada memberikan masukan terkait dengan budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti masukan-masukan orang tua ini diharapkan bisa menunjang kegiatan di SMK Al-Hidayah, khususnya untuk melestarikan atau membudayakan positif di sekolah. Mungkin dari kedua orang tua ini silakan kalau mau menyampaikan boleh, kami sangat terbuka. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan manajemen yang sudah mengundang kami untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Menurut saya dukungan orang tua terhadap kegiatan atau membudayakan positif yang ada di sekolah itu sangat penting dalam lingkungan sekolah, karena akan membentuk perilaku anak-anak kita yang
ada di sekolah ini berperilaku yang baik, artinya berperilaku yang positif, sehingga anak-anak kita itu bisa melaksanakan kegiatan sekolah dengan baik dan nyaman. Kami sebagai perwakilan orang tua, alhamdulillah sudah dilibatkan untuk melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, dan kami juga merasakan senang ketika mengetahui kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang artinya dalam kegiatan positif ini kami merasakan anak saya lebih ada perubahan-perubahan baik, mungkin bisa lebih mandiri, kemudian ada lagi lebih percaya diri, tanggung jawab ketika di rumah. Jadi alhamdulillah apa yang didapatkan dari sekolah, hal-hal yang baik bisa diterapkan juga di rumah setelah mereka mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah SMK Hidayah 1. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu masukannya Ibu. Mohon maaf Ibu, dari putranya kelas berapa Bu? Putranya kelas 10 Ibu. Kelas 10 ya? Ya, 10 TJKT Bu saya Bu. 10 TKJ 2 ya? TJKD 2 ya? Ya, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kayaknya si Rizky ya? Rizky Ya. rajin itu di sekolah. Baik, Alhamdulillah, Bu. terima kasih. Mungkin ada dari orang tua, mohon maaf, orang tua Dari Aura, Ibu kebetulan ada di sini. Oh, Aura, iya. Boleh menambahkan Ibu? Boleh ya Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu karena sudah diundang, dilibatkan dalam kegiatan yang meningkatkan kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Nah, kebetulan anak saya ya Bu ya di sini aktif sekali gitu Bu. Jadi dia bisa ikut di kegiatan OSIS juga, terus kemudian di kegiatan yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang selalu ikuti. Nah, kebetulan anak saya ini selalu bercerita Bu di rumah. Jadi saya alhamdulillah tahulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu. Nah, salah satu selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Udin ya Pak ya. Jadi Pak Udin tadi sudah menjelaskan dari kegiatan agama. Nah, kemarin itu Aura ini menceritakan kepada saya, di sekolah itu ada kegiatan olahraga, tuh sama makan bersama, jadi harus bawa bekal, dan itu buat saya oh iya ya, jadi sayanya sangat senang sekali Bu gitu. Jadi alhamdulillah, jadi bukan hanya belajar ngerjain tugas yang sifatnya di kelas gitu, tapi juga diajak untuk bersenam gitu, dia olahraga gitu ya gitu. Jadi saya sangat senang sekali. Jadi supaya anak saya ini kelihatannya semangat sekali belajarnya Bu. Jadi saya sangat-sangat mendukung sekali demi peningkatan kegiatan yang ada di sekolah. Itu aja Ibu tambahannya, terima kasih. Mungkin ada tambahan Bu, kegiatan yang mau Ibu mau ada ide, silakan Bu. Kalau ada mau Bu tambahkan kegiatan ini Bu untuk menunjang budaya positif, silakan, monggo ya. Nanti dari komite di sini kan komite hadir, silakan saja. Nanti kalau misal ada kegiatan-kegiatan positif bisa disampaikan di sekolah melewati wakil kesiswaan. Jadi nanti kita akan semakin padatkan atau budayakan kegiatan yang mengarah ke budaya positif. Baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah bisa hadir mengundang kami dan anak-anak semuanya. Namun sebelum kita akhiri ya Nak ya, Ibu akan memberikan kesimpulan hari ini ya. Jadi kesimpulan hasil dialog atau diskusi hari ini yang terkait perumusan penyusunan sekolah ya. Keyakinan sekolah dalam hal ini sebagai landasan untuk tumbuh kembangnya budaya positif di sekolah kita. Saya mencoba merangkum ya Bapak Ibu yang hari ini kita diskusikan. Jadi penerapan budaya positif di sekolah ini memiliki peran yang sangat penting ya Bapak Ibu dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi ada beberapa hal poin yang saya catat tadi di sini yang sudah Bapak Ibu sampaikan, yaitu yang pertama tentunya penerapan budaya positif di sekolah ini satu pembentukan karakter siswa ya. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, jadi timbulnya nilai-nilai positif siswa, kemudian munculnya perilaku siswa positif ya, perilaku positif siswa. Nah, ini adalah pembentukan karakter yang kita inginkan tadi. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang kondusif, yaitu suasana nyaman,
kemudian adanya interaksi positif, kemudian ada pengurangan masalah disiplin. Artinya adanya budaya positif ini, masalah disiplin seperti perundungan, kemudian kekerasan, pelanggaran tata tertib akan berkurang. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga kompeten ya tadi ya, berarti ada peningkatan prestasi akademik. Sudah saya catat juga. Ini akan menimbulkan apa? Motivasi belajar anak. Kemudian juga siswa akan lebih fokus tentang pembelajaran daripada masalah-masalah lain. Kemudian juga mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Kan tadi Bu Nini juga menyampaikan bahwa siswa itu bisa bekerja sama di dalam kelas, belajar berkelompok. Ini juga sudah saya catat. Jadi secara keseluruhan ini penerapan budaya positif di sekolah itu memiliki dampak yang sangat-sangat penting bagi siswa, kemudian guru dan seluruh komunitas sekolah. Jadi budaya positif tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tapi juga membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi. Nah, ada beberapa hal lagi yang dari perumusan ini yang saya catat Bapak Ibu, karena memang ini perumusan, jadi semuanya saya catat. Di sini kenapa penting kita menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi sudah disampaikan, yang pertama tadi kita sudah rangkum membentuk karakter siswa yang unggul ya Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan prestasi akademik, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian mempersiapkan siswa untuk masa depan, serta yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja. Nah, yang meningkatkan kinerja sekolah ini Bapak Ibu artinya dengan adanya budaya positif maka akan memiliki reputasi baik di masyarakat. Dan keterlibatan orang tua dalam hal budaya positif ini juga mereka akan merasa senang ya Bapak Ibu ya, bahwa sekolah memberikan lingkungan positif bagi anak-anaknya. Tentunya budaya positif ini dapat meningkatkan stabilitas sekolah dan mengurangi tingkat pergantian guru. Jadi kalau budaya positif pasti kita guru-guru ini juga betah, tidak ada pergantian setiap tahunnya ya, guru-gurunya merasa nyaman ya. Kemudian yang perumusan berikutnya Bapak Ibu yang saya catat, gimana strateginya kita penerapan budaya positif. Nah, ini kebetulan ada orang tua, kemudian siswa. Nanti strategi ini nanti bisa ditambah-tambahkan atau ada masukan silakan saja. Tapi kita sudah merumuskan tadi di tim manajemennya bahwa yang pertama adalah membangun visi. Nah, seperti ini Bapak Ibu kita mengadakan dialog, kemudian menciptakan lingkungan positif tentunya Bapak Ibu ya. Jadi kita ruang kelas, kemudian interaktif yang positif, apresiasi dan penghargaan juga ini perlu kita ciptakan. Kemudian membangun hubungan yang kuat, kemudian menerapkan disiplin positif, kemudian kita juga sudah mengembangkan kurikulum yang berbasis nilai. Ini ada Wakakur di sini, jadi kita pembelajarannya semuanya sudah berbasis proyek, karena proyek ini mendukung daripada tema P5 ya. Tentunya tema-tema P5 itu mengarah kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada pengembangan profesional guru juga, kemudian ada tentunya ada evaluasi dan perbaikan. Jadi contoh-contoh kegiatannya pun kita sudah melaksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka, ada program magang, kemudian ada program PKL, kemudian ada guru tamu. Ini sudah saya catat semua, ini menjadi rangkuman saya. Kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, bahwa sekolah SMK ini kan mempunyai kompetensi ya. Kompetensi kita sesuai keahlian masing-masing. Kita kebetulan ada 4 program keahlian seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fazin, ada program keahlian AKL, MPLB, kemudian PM, dan TJKT. Nah, semua ini tentunya budaya positifnya juga berpihak pada peserta didik. Jadi diharapkan mengkaitkan budaya positif dengan dunia kerja, karena kita tidak bisa terlepas dari dunia kerja, karena di situ akan nampak keterampilan hidup, kemudian ada studi kasusnya, kemudian ada praktek kerja lapangan. Kemudian yang berikutnya itu yang berhubungan dengan kompetensi, yang program keahlian kita tadi Bu Faji sampaikan juga membangun lapangan belajar ya. Maksudnya lapangan atau lingkungan belajar yang relevan. Jadi sesuai dengan kompetensinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi di situ mereka belajar proyek berbasis masalah, terus kemudian kolaborasi dengan industri,
Kemudian ada fasilitas yang memadai mereka untuk berpraktek ya. Dan berikutnya juga dengan berbasis kerja industri ya, ini mengembangkan karakter kewirausahaan siswa. Nah, programnya ada program kewirausahaan, kita sudah ada ya Bapak Ibu melalui SC Student Company, itu merupakan program untuk putra-putri kita SMK Al-Hidayah, mereka untuk menjadi wirausaha muda ya, mereka berlatih ya, mendirikan perusahaan. Kemudian kita melakukan pameran-pameran produk ya, walaupun secara tidak langsung seperti pelajaran P5 itu kita juga ada produk-produk yang dipamerkan, itu masuk ke dalam pameran produk. Kemudian menghargai keberagaman juga kita sudah melaksanakan toleransi, kesetaraan gender tadi sudah disampaikan Bu Nini. Ini rangkuman ya Bapak Ibu ya, saya rangkum. Kemudian mendorong partisipasi siswa, termasuk ada organisasi kita ya Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah, ada organisasi siswa, OSIS, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bu Fadzin, Bu Nisa ya, Bu Anis ya, Bu Anis tadi kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada forum diskusi, ini semua mendukung kegiatan budaya positif. Kemudian ada kolaborasi guru dan staf, tadi juga ada pengembangan profesional, kemudian ada tim kerja, apresiasi, dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua. Nah, rangkuman ini juga kami melibatkan orang tua dan siswa, ini sudah saya rangkum semua, nanti akan menjadikan keyakinan sekolah yang kuat, sehingga diharapkan penerapan budaya positif di sekolah kita ini menjadikan investasi jangka panjang Bapak Ibu, yang memberikan manfaat yang besar bagi siswa, kemudian guru dan seluruh komunitas sekolah. Jadi diharapkan semuanya bekerja sama, saling sinergi antara guru, siswa, kemudian warga sekolah dan orang tua. Itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan rangkumannya dari kegiatan pagi ini, yaitu merumuskan serta dialog secara terbuka dengan Bapak Ibu guru, orang tua dan murid. Itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan, sekiranya waktu kita sudah cukup karena sudah saya rangkum. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang kita laksanakan atau yang kita rangkum atau kita rencanakan pada hari ini terkait dengan keyakinan sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekolah kita khususnya SMK Al-Hidayah semakin tumbuh kembang ya, budaya positif dan semakin maju. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama baca alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.